bolehkah orang tersebut tidak bekerja tidak berpuasa dikarenakan bekerja keras? Sebenarnya yang namanya berpuasa di situ sudah jelas bagi orang yang mampu berpuasa. Pekerja ini dikembalikan kepada kekuatan orang. Sebenarnya orang berpuasa seberat apapun kerja, kalau memang orang tersebut niatnya temenanan, insya Allah kuat. Ini contoh di desa ya, orang berpuasa ya kerja biasa. Ya saya sendiri juga kayak gitu. Batu apapun ya biasa, karena ya namanya orang berpuasa ya lemas, ya haus dan lain sebagainya. Tapi sebagian ulama ada yang memperbolehkan bagi pekerja keras, pekerja berat itu untuk boleh meninggalkan. Ini sebagian ulama itu ada yang berpendapat boleh tidak berpuasa bagi pekerja berat, tapi ya tetap mengqadha resikonya. Itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan bagi pekerja berat itu tidak berpuasa gitu. Namun tetap wajib qadha. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya seperti itu Mas Yusuf. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua nih Ustaz, dari Pak Gunawan. Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak sih kita tidak berpuasa karena saya mempunyai riwayat penyakit lambung? Seperti itu. Ya, terima kasih. Memang di antara lain yang diperbolehkan tidak berpuasa dikarenakan sakit. Sakit lambung gitu. Asalkan di situ, jadi semua orang tuh sakit. Menurut perkiraan saya sendiri, saya enggak mampu untuk berpuasa. Yang menjadi ukuran boleh dan tidaknya puasa ini menurut ahli. Berarti kan kaitannya dengan dokter. Kalau menurut dokter, kamu kalau puasa ini bahaya, berarti wajib untuk mengikuti saran dokter tidak berpuasa. Tapi kalau menurut dokter, saya sakit dok, kira-kira ini puasa boleh apa enggak? Kalau menurut dokter itu boleh, ya berarti boleh. Karena untuk mengukur mampu dan tidak, boleh dan tidaknya berpuasa itu bukan setiap orang itu mengukur kemampuannya sendiri, itu ada aturannya, yaitu sesuai dengan aturan medis, aturan dokter. Nanti kalau ukurannya sendiri-sendiri, nanti hukum akan rancu. Kadar kekuatan orang itu tidak sama, keyakinannya juga tidak sama. Contoh begini, ada seseorang yang puasa, orang tersebut kerja berat, lemas, tapi karena niatnya kuat, ya tetap sampai maghrib. Saya itu seorang yang berpuasa, sebenarnya ya sudah wajarnya lapar. Mereka tuh sudah nggak kuat lah, aku nggak kuat, ini bahaya kalau diteruskan. Padahal ya kalau diukur laparnya orang yang pertama dengan yang kedua, sebenarnya lebih laparan orang yang pertama. Tapi karena imannya, karena niatnya yang kuat, maka ia pun lulus sampai maghrib. Jadi untuk mengukur kuat dan tidaknya, boleh dan tidaknya di situ berpuasa itu menurut dokter. Kira-kira menurut dokter dilarang puasa karena berbahaya, ya wajib untuk mengikuti saran dokter, bukan oleh diri kita sendiri. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir dari Ibu Timah. Ustaz, bolehkah membayar fidyah diwakilkan sama keluarga ataupun orang lain? Seperti itu Ustaz. Yang namanya membayar fidyah fidyah itu kan boleh dilakukan oleh diri sendiri, boleh dilakukan oleh orang lain. Sebenarnya saya tidak sempat, atau di situ dibayarkan oleh keluarga atau dibayarkan oleh orang lain. Udah, kamu tidak berpuasa, hidup-hidup saya mau sedekah ke kamu, fidyah kamu saya bayarkan atas nama kamu. Itu bisa dibayarkan oleh orang lain.
Dan ini dibayarkan oleh orang lainnya, itu masih di sini pertanyaan, apa dikarenakan tidak mampu, apa dikarenakan tidak sempat, apa dikarenakan mungkin bisa jadi ketidaktahuannya hukum. Kalau memang di situ tidak mampu, di sini sebutkan tadi, apabila memang tidak mampu ya tidak berkewajiban membayar fidyah. Kalau memang tidak mampu. Lah kalau memang mampu, mungkin karena sibuk tidak sempat, pada saudaranya, tolong saya bayarkan fidyah puasa saya sekian hari. Nah, ya bisa-bisa saja. Atau juga karena tidak tahu hukumnya, ada saudara, ada di situ teman membayarkan, kamu kan seharusnya bayar fidyah. Tapi karena mungkin karena panjenengan tidak tahu, dah saya yang bayarkan, saya kasihan sama kamu, ya bisa. Jadi intinya dibayarkan oleh orang lain, pokoknya di situ bisa dan sah. Ya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan lain untuk kajian hari ini Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi pertama, mengenai puasa Ramadan itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang yang di situ menemukan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Terkecuali orang-orang tertentu, di antaranya itu orang sakit, orang sudah tua, termasuk orang yang sedang hamil atau sedang menyusui. Itu tidak wajib. Itu nanti yang tidak wajib tersebut ada yang hukumnya memaksakan puasa karena sakit, memaksakan itu nggak boleh. Menurut dokter ini bahaya, kalau sampai di situ puasa lapar ini bisa fatal. Tapi orang tersebut enggak, pokoknya aku harus puasa. Lah, akhirnya terjadi karena puasa lalu parah, akhirnya penyakitnya di situ kumat dan sebagainya. Ini tidak boleh, harus. Itulah ajaran Islam. Kalau memang tidak mampu, tidak wajib untuk memaksakan diri. Seperti lagi orang yang sedang hamil, ini tidak berpuasanya itu jaiz. Jadi itu boleh puasa, boleh tidak. Berbeda dengan yang pertama, orang tersebut menurut dokter, dari berbagai dokter menyarankan harus tidak puasa. Jadi perut harus diisi makanan. Kok ini memaksakan diri? Akhirnya apa? Ya sesuai saran dokter, akhirnya malah parah. Ini tidak boleh. Kalau yang kedua, contoh orang yang hamil menyusui, ini jaiz. Jaiz itu